Iya jemaah, Masya Allah. Luar biasa tema kita hari ini adalah apa mimpi kita bisa terwujud seperti mimpi para nabi. Nah dari tadi udah dibahas nih banyak banget tentang mimpi. Tapi saya masih ada satu pertanyaan nih. Ustadz Habib, bagaimana menyikapi mimpi yang kita alami, baik itu mimpi buruk atau mimpi baik seperti para nabi-nabi terdahulu ketika bermimpi nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita ini seperti dikatakan sudah kalau yang saya alami, saya mimpi maupun baik ataupun tidak baik, saya tidak pernah cerita. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan mimpi-mimpiku ini kalau seandainya kata tidak baik, ya Allah jadikan dia menjadi baik. Masya Allah. Nah, kalau dia baik, tambahkan kebaikannya. Jadi tapi tentunya kita harus introspeksi diri, kenapa mimpi kita itu buruk. Tadi Ustaz Maulana, Ustaz Syam menyampaikan atau mengasih amalan, ayo tidurlah sebelum tidur itu dengan berwudu. Ayo tidurlah sebelum tidur itu membaca surat Al-Fatihah. Misal tidurlah sebelum tidur membaca suratul Muluk. Atau tidurlah sebelum tidur kita membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kenapa? Supaya kita tidur itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang juga mengamalkan baca Bismillahirrahmanirrahim itu 21 kali. Ya, baca basmalah itu 21 kali. Setelah baca 21 kali diajarkan ini riwayat. Diajarkan buat juga di rumah ditiup tangannya. Setelah ditiup tangannya diusapkan semua badan. Nah, insya Allah tidaklah dia tidur. Ketika dia tidur itu semuanya dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan dari mimpi yang buruk, insya Allah mendatangkan mimpi yang baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya mimpi itu ada yang datang dari Allah, ada yang karena bunga tidurnya dan juga karena gangguan syaitan. Maka sangat penting untuk kita berdoa memohon kepada Allah perlindungan daripada gangguan syaitan. Termasuk diantaranya baca ayatul kursi, baca daripada muawwidzatain, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Dan juga kita berdoa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi A'udzu bika min hamazati asyayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan daripada syaitan, karena syaitan bisa mengganggu sampai ke dalam tidur manusia. Sudahlah kita tidak mengamalkan sunnah, diganggu syaitan, maka efeknya bisa sangat berbahaya. Kita mungkin mengatakan cuma mimpi doang, tapi efeknya bisa sangat berbahaya jikalau kita tidak mau berbenah diri, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang tidurnya. Kalau bukan umatnya yang menjalankan sunnahnya, lalu siapa lagi yang akan menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai daripada sebelum tidur, bangun tidur beliau tidak pernah terlepas daripada yang namanya Al-Quran. Sebelum tidur beliau baca Al-Quran, bangun tidur beliau pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka dekatlah dengan Al-Quran sehingga baik di alam nyata ataupun di alam mimpi senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, Ustadz Maulana mau dong kesimpulan dari tema kita hari ini, Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, apa mimpi kita bisa terwujud seperti mimpi para nabi? Pertanyaannya bisa. Asalkan kita bisa meneladani para nabi tersebut. Ketahuilah karena mimpi, mohon maaf, adalah bagian daripada sesuatu yang kita harapkan. Salah satunya ketika kita salat sunnah istikharah, itu membutuhkan mimpi juga. Kadangkala istikharah itu jawabannya ada di dalam mimpi. Bahkan ada Nabi Allah diberikan mujizat. Salah satu mujizatnya adalah bisa menakwilkan mimpi. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari sini kita bisa belajar. Yuk kita berbaik-baik dulu baru tidur. Yuk jadikan tidur kita adalah ibadah. Sehingga ketika kita tidur bernilai ibadah. Dengan cara apa? Ada wudhu sebelum tidur. Melakukan membaca Al-Quran atau membaca zikir baru tidur. Sehingga ketika kita tidur bagian daripada zikir, bagian daripada ibadah. Karena diakhiri dengan ibadah sehingga berlanjut nanti dengan nilai ibadah.
Baik, alhamdulillah jamaah. Demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah yang ada di studio dan juga ada di rumah. Akhir kata saya Mikdad Tadausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.